Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tentu saja melihat firman Allah yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasalnya ke-13. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya ke-13. Kita akan membaca dalam ayatnya yang ke-11. Lagi 2 Korintus pasalnya ke-13 ayatnya yang ke-11. Tinggal memperhatikan saja dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertaimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kita tahu bersama tinggal menghitung beberapa hari saja kita akan tinggalkan tahun 2020 ini. Tinggal menghitung beberapa hari saja ke depan kita akan masuki tahun 2021. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di sepanjang tahun yang sudah kita jalani, sudah kita lewati ini, di sepanjang tahun 2020 ini, banyak suka dan senangnya, bahkan sehat dan sakit, bahkan kita pun diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, bahkan hal-hal yang seakan-akan itu akan membuat kita tak mampu lagi untuk kita melewati tahun 2020 ini. Namun satu hal yang perlu kita ketahui kalau kita memperhatikan dari firman Allah yang baru saja kita baca ini, kalimat yang terakhir pada ayatnya yang ke-11 ini, firman Tuhan berkata bahwa maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di sepanjang tahun yang sudah kita jalani ini, yang seperti saya sudah katakan tadi bahwa ya manis dan pahit, bahkan senang dan susah, kita sudah nikmati bersama. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, kalau kita akan melihat dari firman Allah, dari perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Paulus ini kepada jemaat yang ada di Korintus ini, di sini firman Tuhan berkata bahwa maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kita tahu bersama bahwa penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita di sepanjang tahun yang sedang kita jalani ini, yang sudah kita lalui ini, tentunya kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sangatlah sempurna. Sangatlah sempurna di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pandemi yang sedang kita lalui, yang sedang kita lewati ini, tak sedetik pun orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan,
orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, itu Tuhan tinggalkan. Nah, terbukti di dalam firman Allah ini, dalam kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, bahwa Allah yang sudah menyertai kita, yang sudah menuntun kita sampai detik ini. Kalaupun kita ada sebagaimana ada, itu bukti dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Namun kalaupun kita memperhatikan, sejalan dan seiring dari penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di sana firman Tuhan berkata bahwa Allah sumber kasih dan damai sejahtera. Kalau berbicara tentang sumber kasih dan damai sejahtera, ini adalah merupakan satu paket yang Tuhan sudah anugerahkan seiring dengan penyertaannya di dalam hidup kita. Kasih dan damai sejahtera itu sudah melengkapi perjalanan hidup kita di sepanjang tahun yang sedang kita jalani ini. Di sepanjang tahun yang sudah kita lalui ini. Bukan berarti ketika Tuhan yang sudah menyertai kita, ketika kita ini sudah berada di penghujung tahun yang sedang kita lewati ini, terus di tahun-tahun yang akan datang Tuhan tidak akan menyertai kita. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus terus yakin dan percaya. Berharap bahwa Tuhan kita itu akan terus menyertai kita. Sampai kapanpun Tuhan akan mempercayakan kita hidup di dalam dunia ini. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara-saudara. Nah, pada saat malam hari ini, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati penyertaan Tuhan itu. Yang sudah Tuhan kerjakan. Yang sudah Tuhan anugerahkan dan berikan di sepanjang tahun ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menikmati penyertaan Tuhan? Nah, yang harus kita lakukan ketika kita sudah menikmati penyertaan Tuhan, kalau kita melihat pada ayat yang ke-11 ini, pada kalimat-kalimat yang pertama di sana firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Nah, dari hal yang pertama yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menikmati penyertaan Tuhan itu, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita bersukacita. Nah, bersukacita ini adalah merupakan ekspresi hati. Nah, kalau berbicara tentang bersukacita, bukan berarti biasanya sebagai manusia pada umumnya, kalau berbicara tentang bersukacita itu selalu diidentikan dengan ketika kita mungkin berada dalam kelimpahan seperti itu. Bersukacita itu biasanya diidentikan dengan ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalaupun kita sudah memasuki di bulan-bulan seperti ini. Ada begitu banyak tuntutan yang harus dipenuhi di dalam keluarga. Ibu rumah tangga menuntut ini kepada suami. Bahkan anak-anak menuntut ini kepada orang tua. Harus dipenuhi. Sehingga keadaan ini bisa saja itu akan menghilangkan rasa sukacita di dalam hati.
Apalagi kalau di tengah-tengah keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, semua dibatasi. Bersalaman pun tidak boleh. Tidak pernah diizinkan. Nah, bukan berarti ketika kita diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, terus kita harus kehilangan sukacita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita yang sudah menikmati penyertaan Allah, yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita ekspresikan hati yang bersukacita itu. Bersukacita yang dimaksudkan oleh firman Allah ini, oleh Tuhan itu adalah bersukacita dalam keadaan apapun. Ketika kita dalam kekurangan, ketika kita dalam kelimpahan, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan sakit, bahkan ketika kita dalam keadaan tidak sakit, Allah memerintahkan kepada kita, firman Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita harus bersukacita. Kata kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak akan pernah bisa melengkapi perjalanan hidup kita bersama Tuhan kalau kita tidak akan pernah memiliki hati yang bersukacita. Bahkan Paulus pun berkata, aku senang dan rela dalam siksaan, dalam penganiayaan, dalam kelemahan. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Artinya kita bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa di dalam diri kita sebagai anak Tuhan, yang ada Tuhan menyertai kita. Jangan sekali-kali kita akan kehilangan sukacita itu. Karena sukacita itu akan menjadi bekal kita di dalam kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Allah yang sudah menyertai kita. Tuhan mau supaya kita harus bersukacita. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, firman Tuhan inginkan, ketika kita sudah menikmati penyertaan Tuhan, yang kedua, yang pertama tadi bersukacita, kita lihat terus dalam kalimat yang selanjutnya, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Yang kedua, yang Tuhan inginkan, yang firman Tuhan inginkan adalah supaya kita memiliki iman yang sempurna. Nah, bukan berarti ketika saya berbicara seperti ini adalah orang yang sudah sempurna di mata Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalaupun kita memperhatikan dari firman Allah ini, firman Allah berkata bahwa usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kalau berbicara tentang usahakanlah, berarti ada usaha. Ada tindakan yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai sebuah kesempurnaan. Kita harus berusaha. Kita harus bertindak. Artinya dari firman Allah ini memberikan satu pengajaran kepada kita supaya kita harus memiliki iman yang progresif. Iman yang bertumbuh. Iman yang berkembang. Percaya yang bertumbuh. Bukan iman yang temporer. Sementara. Bukan iman yang statis. Iman yang hanya berjalan di tempat saja. Tetapi tidak pernah melihat ada sebuah perubahan. Ingat baik.
dalam perjalanan hidup kita, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ada saja pergumulan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Ada tantangan, ada masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami keadaan itu, terus Tuhan akan meninggalkan kita. Dia akan membiarkan kita. Tidak seperti itu. Tetapi maksud dari firman Allah, dari kebenaran itu, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami sebuah pergumulan, itu maksudnya supaya membawa kita hari lepas hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Artinya kita semakin terus bertumbuh sampai kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gereja Tuhan pada akhir zaman ini adalah gereja yang harus mengarah kepada kesempurnaan itu. Kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan mempelai laki-laki dalam keadaan cacat dan bercelah. Dengan kata lain, Tuhan mau, Tuhan inginkan kita harus menjadi sempurna. Usahakanlah dirimu sempurna. Artinya dari hari ke hari kita harus memiliki iman yang berkembang itu. Iman yang bertumbuh itu. Walaupun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, jangan pernah kita menyerah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia mau supaya kita harus menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan yang sudah menyertai kita. Yang ketiga, di sana pada kalimat yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Yang ketiga adalah terimalah segala nasihatku. Yang ketiga adalah terimalah segala nasihatku. Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus katakan, terimalah segala nasihatku. Nah, nasihat yang disampaikan oleh Paulus ini bukanlah nasihat yang berasal dari pikirannya, dari perkataannya sebagai manusia. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Allah ini, terimalah segala nasihatku ini adalah, ini firman Allah yang diajarkan oleh Paulus. Kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Supaya mereka harus terima. Menerima firman Allah. Ketika Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ini adalah perkataan yang sama. Bukan saya yang berbicara untuk menerima nasihat saya. Tetapi kebenaran firman Allah. Yang sedang berbicara kepada kita. Dari setiap para hamba-hamba Tuhan. Yang sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Itu harus kita terima. Begitu banyak di hari-hari yang terakhir ini. Begitu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau menerima nasihat firman Allah. Begitu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Perjalanan di dalam dia mengiring akan Tuhan. Sudah sangat panjang. Tetapi ketika firman berbicara dalam hidupnya. Begitu banyak orang yang tidak mau menerima. Bahkan mereka
meninggalkan persekutuan itu. Mereka pergi jauh dari hadapan Tuhan. Hanya karena diperingatkan oleh firman Allah. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa firman yang akan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Firman Allah itu adalah perkataan Tuhan. Seperti pujian yang berkata, hidup kita bisa menang. Itu hanya bisa ditentukan oleh perkataan Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, sepanjang jalan hidup kita, yang kita tahu bersama bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang bersama-sama kita. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Allah itu, mari kita akan terima firman Allah itu. Mau dia firman Allah yang lembut, yang keras, yang pahit, yang manis didengar, itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Firman Allah mengajarkan kepada kita. Allah yang sudah bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Yang selanjutnya Tuhan mau supaya kita harus menerima segala nasihat dari firman Allah. Lalu yang berikutnya, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu bersama bahwa kita sudah menikmati penyertaan Tuhan itu. Yang berikutnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terimalah segala nasihatku. Dan yang selanjutnya adalah sehati, sepikirlah kamu. Yang terakhir, firman Allah mengajarkan kepada kita. Supaya kita sehati, sepikir. Artinya dari firman Allah ini memberikan satu pembelajaran kepada kita. Untuk kita bisa melihat. Untuk kita bisa melihat ada sebuah kemajuan, apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam kita berorganisasi, atau mungkin kita berkelompok. Untuk kita bisa melihat ada sebuah perubahan dan pertumbuhan dan kemajuan. Itu tidak akan pernah bisa melihat ada pertumbuhan jikalau kita akan mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Nah, firman Allah mengajarkan kepada kita pada bagian yang terakhir di sini adalah supaya kamu sehati sepikir. Artinya ada kebersamaan. Nah, kalaupun kita dalam sebuah kelompok, apalagi dalam kita berjemaat. Ketika kita memiliki satu tujuan. Hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja sebagai kepala gereja. Ketika kita akan menyatukan hati kita, sehati sepikir untuk kita berdoa buat pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Berdoa untuk apapun, percayalah. Maka di sana ada gebrakan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Asalkan ada kebersamaan yang kita akan wujud nyatakan. Bukan hanya saja dari sebuah perkataan itu. Tetapi harus disertai dengan tindakan itu. Kita tahu bersama bahwa ketika kita bersama-sama. Bergandengan tangan bersama-sama. Mengiring Tuhan. Melayani Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Maka lihatlah. Ketika Tuhan akan bekerja. Maka hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang luar biasa. Itu Tuhan akan nyatakan. Di dalam kebersamaan. Saya percaya bahwa malam hari ini
kuasa dari penyertaan Tuhan itu Tuhan akan terus kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Yakin dan percayalah kalau Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun ini. Imani saja, Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur